Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Yuriska dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 STEM Bengkalis. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami prinsip dasar yang dipertimbangkan dan pengembangan kurikulum. Baiklah, hal yang akan kita pelajari adalah pertama, pengertian dasar pengembangan kurikulum, dan yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Baiklah, sebelum masuk materi, mari kita simak apa sih kurikulum itu. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, kita masuk ke pengertian dasar pengembangan kurikulum. Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Setiap negara mempunyai dasar pendidikannya sendiri. Ia merupakan cerminan falsafah hidup suatu bangsa. Kebijakan pada dasar itulah pendidikan suatu bangsa disusun, dan oleh karena itu, maka sistem pendidikan setiap bangsa berbeda karena mereka mempunyai falsafah hidup yang berbeda. Fungsi dasar atau landasan mengembangkan kurikulum adalah seperti fondasi sebuah bangunan. Sebuah gedung yang menjulang tinggi berdiri atas fondasi yang rapuh tentu tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu, sebelum sebuah gedung dibangun, terlebih dahulu dibangun fondasi yang kokoh. Semakin kokoh fondasi sebuah gedung, maka akan semakin kokoh pula gedung tersebut. Fondasi yang dibangun diibaratkan pada uraian di atas adalah dasar atau landasan yang merancang sebuah kurikulum. Jadi, berkualitas atau tidaknya kurikulum yang dirancang sangat ditentukan oleh dasar pengembangan kurikulum yang kuat. Terdapat 4 dasar atau landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama adalah filosofis dasar. Dalam filsafat pendidikan dikenal sebagai aliran filsafat, yaitu progresisme, esensialisme, perennialisme, rekonstruksionalisme, dan eksistensialisme. Masing-masing aliran mempunyai latar belakang dan konsep yang berbeda. Aliran progresisme merupakan aliran yang mengutamakan kebebasan dan menentang semua bentuk otoriter dan absolutisme. Berbeda dengan aliran esensialisme yang berusaha menyatukan pertentangan antara konsepsi idealisme dan realisme. Perennialisme tampil sebagai aliran yang bersifat progresif, yaitu mundur ke masa lampau sampai abad pertengahan, sedangkan aliran rekonstruksionalisme merupakan aliran yang memandang segala gejala berpangkal pada eksistensi, yaitu manusia berada di dunia yang berbeda dengan keberadaan materi. Sedangkan aliran eksistensialisme adalah aliran yang memfokuskan pada pengalaman individu. Yang kedua adalah landasan dasar psikologis. Syarifuddin mengatakan bahwa pada dasarnya pendidikan tidak terlepas dengan unsur-unsur psikologi, sebab pendidikan adalah menyangkut perilaku manusia itu sendiri. Mendidik berarti merubah tingkah laku anak menuju kedewasaan. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar selalu dikaitkan dengan teori-teori perubahan tingkah laku anak. Beberapa teori tingkah laku antara lain adalah behaviorisme, psikologi daya, perkembangan kognitif, teori lapangan atau teori Gestalt, dan teori kepribadian. Terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari perkembangan kurikulum: psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan mempelajari perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan dikaji dengan hakikat perkembangan.
pertahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perkembangan individu, di mana semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang mendasari pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah dasar sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Ini dapat dimaklumi bahwa pendidikan merupakan usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk mendidik anak, namun lebih penting lagi untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan yang lebih lanjut di masyarakat. Yang keempat adalah dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Awalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana. Namun, sejak abad pertengahan, manusia mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai penemuan baru terus berlangsung hingga saat ini. Dapat dipastikan bahwa masa yang akan datang, penemuan tersebut semakin berkembang seiring dengan perkembangannya akal manusia yang telah mampu menjangkau hal-hal yang sebelumnya merupakan suatu yang tidak mungkin. Sebagai ilustrasi, pada zaman dahulu kala mungkin orang akan menganggap mustahil kalau manusia bisa menginjakkan kaki di permukaan bulan. Tetapi berkat kemajuan dan perkembangan iptek, pada pertengahan abad ke-20, pesawat Apollo 11 berhasil mendarat di bulan, dan Neil Armstrong merupakan orang pertama yang berhasil menginjakkan kaki di bulan. Kemajuan cepat di bidang informasi dan teknologi dalam dua dasawarsa terakhir telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran, dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal. Selain itu, dalam abad pengetahuan sekarang ini diperlukan masyarakat yang berpengetahuan melalui belajar sepanjang hayat dengan standar mutu yang tinggi. Sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai masyarakat sangat beragam dan canggih, sehingga diperlukan kurikulum yang disertai dengan kemampuan metakognisi dan kompetensi untuk berpikir dan bagaimana belajar dalam mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan, serta mengatasi situasi yang ambigu dan antisipatif terhadap ketidakpastian. Baik, selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dalam usaha untuk mengembangkan kurikulum, ada beberapa prinsip dasar yang harus kita perhatikan agar kurikulum yang kita jalankan benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari, atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip yang baru. Harry Hermawan mengemukakan 5 prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum, yaitu: pertama, prinsip relevansi. Kurikulum merupakan relnya pendidikan untuk membawa siswa dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali siswa baik dalam pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Inilah yang dimaksud prinsip relevansi. Ada 2 macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu serasi antar tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Relevansi internal ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar
yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Prinsip fleksibilitas memiliki dua sisi: fleksibilitas dalam memilih program pendidikan serta fleksibilitas dalam mengembangkan program pelajaran. Selanjutnya yang ketiga adalah prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah dan antara berbagai tingkat bidang studi dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Selanjutnya, yang keempat adalah prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi berhubungan dengan perbandingan antar tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya yang kelima adalah prinsip efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum, dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat dua sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum. Pertama, efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Kedua, efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Sedangkan prinsip khusus sebagaimana dikemukakan oleh Sukma Dinata mencakup 5 hal, yakni pertama adalah prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Yang kedua adalah prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum dalam menentukan isi kurikulum. Beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Kemudian adalah prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini: kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa, serta keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong perkembangan kemampuannya yang baru. Selanjutnya adalah prinsip pemilihan media dan alat mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini: kecocokan metode teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini: kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran, baik dalam bentuk modul atau buku paket. Baiklah, yang terakhir adalah prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar, setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yakni pertama, merencanakan alat penilaian. Hal yang harus diperhatikan dalam fase ini adalah penentuan karakteristik kelas dan usia, bentuk tes ujian, dan banyaknya butir tes yang disusun. Yang kedua adalah menyusun alat penilaian. Langkah-langkahnya adalah dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik, mendeskripsikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati.
menghubungkan dengan bahan pelajaran serta menulis butir-butir tes. Ketiga adalah pengolahan hasil penilaian. Prinsip yang perlu diperhatikan ialah norma penilaian yang digunakan dalam pengolahan hasil tes serta penggunaan skor standar. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai prinsip dasar yang dipertimbangkan dan pengembangan kurikulum. Saya akhiri dengan syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.